Nah, satu sisi koperasi itu ada yang berhadapan-hadapan, itu yang lucunya. Iya, iya. Yang paling lucu nih bagi lo ya, yang soal titik tadi itu di mana kira-kira? Di lokasi mana? Yang paling lucu Di kuburan, bukan? di kuburan. Tengah kuburan itu ya? Iya, di tengah-tengah kuburan. Ngapain coba bangun situ? Kalau ini kan dia lahir dari bukan dari kebutuhan anggota. Akhirnya instan aja bangun. Terus ketika Prabowo-nya datang ke lapangan, ambil barang-barang di Maret, dan kan viral mobil-mobil Kopdes itu muat soundtrack lah. Iya, soundtrack. Terus jadi muat pasir dan lain hal, nggak ada fungsinya. Kita nggak ada saingan tapi rugi. Tuh, bayangin tuh ya Pak, BUMN usaha milik negara semua itu. Iya, tolong dengerin Pak. Ditambah lagi Agrinas ini dia yang bertanggung jawab kan nanti di DPR adalah menterinya, Menteri Koordinator Pangan dan Menteri Koperasi. Makanya Ferry sama Zulas itu berani nggak tegur tentara kan? Oke. Tinggal ukur aja Kemenkom sama Menteri Koordinator Pangan ini. Nggak capai tujuannya ya? Nggak capai tujuannya. Ini kira-kira kalau misalnya Bung Hatta hidup gimana? Nangis dia Bung. Dan dijadiin PT ya Agrinas gitu loh kalau kelolanya koperasi itu. Nangis ya Bung Hatta ya? Nangis dia Bung. Sayangnya Bung Hatta udah meninggal ya? Iya. Kawan-kawan Bengkel PDO, beberapa waktu lalu ya, jadi kita selain ngupas soal MBG, kita juga sempat ngupas soal Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini eskalasinya nih, kalau kata Bung Dendi ini, sepertinya memang akan naik seperti MBG. Ya, nanti biar Bung Dendi yang cerita. Tapi gini kawan-kawan Bengkel, memang selain MBG, program prioritas dari Pak Prabowo itu kan salah satunya soal Koperasi Desa. Cuman pada prakteknya, naga-naganya ini ya, ini sepertinya buat bancaan juga nih. Kalau ngelihat dari keluhan masyarakat desa nih soal Kopdes. Tapi nanti kita akan bahas itu sama Dendi. Bung Dendi ini bersama Gemeni ya, laporan ke Kejaksaan Agung, gitu. Terus kemudian laporan ke KPK. Kita akan nanya ke Bung Dendi. Pertama dari keresahan masyarakat dulu nih soal Kopdes. Apa yang lu tangkap dari mereka soal Kopdes ini? Pertama kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan seolah-olah itu inisiatif orang desa. Oke. Jadi pemaknaannya itu jadi koperasi koperasi pusat Merah Putih sebenarnya. Karena dia dari atas ke bawah, Bung. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Bukan bottom up ya, tapi top down. Kalau kata Jaja Rizal kayak jenggot. Ya kan turun ya. Iya. Maksud kita tuh kan begitu, artinya kan kita melihat koperasi ini kan ketika dia dari atas ke bawah. Itu yang kita khawatirkan. Partisipasi masyarakat desa, warga desanya itu sangat sedikit gitu loh. Sehingga beberapa 3 bulan terakhir lah ya. Iya, 3 bulan Koperasi Desa Merah Putih itu kan banyak keluhan ya muncul kan di media sosial tuh. Terutama soal titik ya. Beberapa titik gudang yang dibangun itu kan ada yang berhadapan-hadapan. Ada yang potong jalan. Gerainya berhadapan-hadapan ya. Kemudian di gunung, di kuburan. Astaga, iya. Kita nemu itu. Nah, kemudian kan kalau yang di gunung atau di kuburan sebenarnya kita nggak persoalkan itu sebenarnya, tapi kemudian kan dia kan. Tapi harus lu persoalkan Pak, itu kan spesifikasi titik juga harus. Betul, makanya ini kita mau kasih tahu, jauh dari pemukiman. Siapa yang mau belanja nanti? Terus itu tadi, siapa yang nentuin spesifikasinya sebenarnya ya kan? Ya sebenarnya kalau kita bicara siapa yang menentukan apa titik jadi mana dan lain hal itu ya, itu kan peran tentara yang hari ini lebih banyak mengelola Koperasi Merah Putih. Artinya kan Kodim terkait. Kodim yang di wilayah setempat. Misalnya yang paling viral kan ketika beberapa warga yang protes. Kayak di Madura yang paling viral itu. Terkait lahannya, terus kemudian di Jawa Tengah. Pembangunan itu pun juga ditolak sama warga. Akhirnya Kodimnya yang gak jauh beda lah, lain buat tandingan, buat seolah-olah terima. Kalau memang Koperasi Merah Putih ini kan kita sampai berapa kali ngomong tuh ini lipstick banget gitu loh. Ketika Prabowo ke lokasi, mereka ngambil bahannya dari Indomaret semua loh masalahnya. Yang truknya ramai. Iya, katanya kan mau sainginnya sama Alfamart sama Indomaret. Nah, satu sisi Koperasi itu ada yang berhadapan-hadapan, itu yang lucunya. Iya. Yang paling lucu nih bagi lo ya, yang soal titik tadi itu di mana kira-kira? Di lokasi mana? Yang paling lucu di kuburan, bukan? Di kuburan. Tengah kuburan itu ya? Iya, di tengah-tengah kuburan. Ngapain coba bangun situ? Terus ada lagi yang ngadep sungai, yang ngadep jurang ya kan? Yang paling bingung itu kita motivasinya apa gitu loh. Oke. Terus siapa yang beli? Iya, di situ ada indikasi. Ada yang komen itu yang beli ya, yang jaga kuburan gitu kan? Nah, yang paling parahnya lagi tuh kalau di kampungku itu yang terjadi itu ketika bangun Koperasi Merah Putih. Oh iya, kampung lu di mana? Jelasin dulu tuh. Nah, yang di Enda itu kan yang parahnya ketika pembangunan Koperasi Merah Putih. Sekolah itu
apa disenggol dirusakin Oke, gitu loh, hanya untuk Ende koperasi merah ya, putih. apa Nah, namanya desanya? Wamoni. di Wolemoni, Wolemoni, ya. Kabupaten Ende. Nah, itu yang menurut kita ini bermasalah gitu loh. Udah parah nggak sih? Udah parah lah. Ah. Apapun itu kan yang mengelola koperasi itu kan butuh orang cerdas. Kalau Iya. pendidikan diabaikan bagaimana? Oke. Iya, Yang iya, kita iya. kan yang kita perdebatkan di era Prabowo ini kan tata kelola. Program itu kan kita masih bisa berdebat lah. Program itu bisa baik. Dan kalau kelolanya salah ya beginilah. Iya, iya, iya. Kalau Yang kelolaan akhirnya salah ya. ya timbul pertanyaan transparansi dan lain hal. Iya, iya, iya. Kita akhirnya publik akhirnya cuma sebatas ngomong di media. Perangkat-perangkat hukum negara ini harus kita gerakin. Oke. Ini kan soal pajak rakyat yang paling Betul, penting. betul, betul. Nah, ini kan kalau kita ngomong target koperasi nih kan, dari awalnya 80.000 turun nih jadi 40.000 Ya. nih ya. Nah, sekarang materi laporan yang Gemeni atau lu bawa tadi ke KPK maupun Kejaksaan Agung itu terkait dengan apa? Kalau misalnya boleh disinggung dikit lah, kira-kira korupsinya di sektor apa? Pengadaan kah? Atau apa ini kira-kira? Sebenarnya kan lebih ke pengadaan ya. Memang aktor yang paling banyak pengadaan sini kan Agrinas. Dia Oke. menyediakan apa? Pengadaan yang akan dibuat Koperasi Merah Putih ini. Dari Koperasi Merah Putih ini pengadaan. Nah, Agrinas. Betul itu Agrinas memang banyak terlibat. Kemarin Iya, itu memang iya. kita lapor Agrinas, Bung. Kalau Oke, di yang pengaduan dilaporkan kita, Agrinas. Di KPK pertama kali, Di KPK. pengaduan kita itu. Yang kemudian ke Kejaksaan itu kita bicara tata negara. Oke, oke. Ini kan Menteri Koperasi Desa yang harusnya dia ngurus itu Iya, porsinya. iya, iya. Sebenarnya nih. Kemudian sama Menteri Koordinator Pangan karena harus dari desa dan lain hal ini kan pangan dia yang ngatur ini. Karena kan Koperasi Desa ini kan ya dia kan nggak jauh beda nih sama Indomaret dan lain hal. Iya. Makanya kalau koperasi yang sebenarnya nggak begini, Bung. Oke. Dia lahir dari kebutuhan anggota. Mhm. Kalau ini kan dia lahir dari bukan dari kebutuhan anggota. Akhirnya instan aja bangun terus ketika Prabowo-nya datang ke lapangan ambil barang-barang Indomaret dan Iya, kan iya. viral mobil-mobil Betul, betul, mobil-mobil betul. mobil-mobil Kopdes itu muat soundtrack lah. Soundtrack. Iya, Iya, soundtrack iya. terus jadi muat pasir dan lain hal nggak ada fungsinya. Iya, iya, iya. Ya karena dia bukan dari bawah, yang kelola itu bukan masyarakat gitu loh. Oke, oke. Nggak sesuai Dan tujuan duitnya awal banyak ya. banget, ya, Mhm. duitnya gede banget, Bung. Iya, iya. Kalau 40.000 kali 3M kali aja, Oke. 112 T juga. 112 T triliun. juga. Oke. Balik 80.000. Itu kan target awal tuh. Awalnya kalau target pemerintah kan 80.000. 80.000. Sementara ini dengan Diturunin. anggaran kita tetap 46. Tapi 40.000. target utamanya kan semua Tetap desa. 8, iya, semua desa Ya. kan. Iya, iya, iya. Itu yang menurut kita kejanggalan di situ gitu loh. Iya, iya, iya. Eksekutornya juga bermasalah. Sporadis itu enggak. Maksudnya nemu nggak? Maksudnya setelah pembangunan gerai koperasi itu pada ujung-ujungnya nih KMBG juga buat bancaan gitu. Nemu nggak? Nemu. Nemu ya. Nemu, Itu yang jadi depan-depan. bahan laporan kalian ya. Iya, depan-depan ngapain coba? Kok masa MBG di depan terus di kuburan di gunung? Kan artinya kan ini kan kalau saya ini dugaan atau indikasi itu kan kita bisa menduga. Ini kan karena jadi proyek, akhirnya nyari untung laba. Oke. Kan kalau oke. ini kan pajak rakyat, kalau tata kelola negara kayak gini, ya bagaimana koperasi itu bisa berjalan sesuai dengan Oke, asas oke, dan iya. cita-citanya? Nggak capai tujuannya ya. Nggak sampai tujuannya. Ini kira-kira kalau misalnya Bung Hatta hidup gimana? Nangis Lihat dia, koperasi. Bung. Dan dijadiin PT ya Agrinas gitu loh kalau kelolanya koperasi itu. Nangis ya Bung Hatta ya. Nangis dia, Bung. Sayangnya Bung Hatta udah meninggal ya. Iya. Nah Den, Kayaknya. aku mau nanya sedikit nih terkait dengan ya oke lah kalau misalnya kita ngelihat keluhan masyarakat desa terutama ya kepala desa terus kemudian pengurus koperasi Ya. itu koperasi ini kan sebenarnya dibentuk oleh desa kan Desa. terus kemudian mereka bangunlah koperasi dan segala macam ketika udah terbentuk tuh entitasnya. Nah ini kan sekarang ternyata Kemenkop atau pemerintah nih ya mau merekrut manajer koperasi Manajer desa. koperasi desa. Iya kan. Kalau menurut pandangannya Bung Dendi ini gimana nih? Sedari awal kan memang kita melihat bahwasannya keterlibatan TNI ya yang sangat vulgar di ranah sipil dan kemudian mereka jauh dari fungsinya, yang akan terjadi itu konflik vertikal. Misalnya kan Menteri Desa punya pendampingan desa, Oke. desa tertinggal itu kan ada klaster-klasternya, kemudian koperasi pun sama. Nah ini buat manajer koperasi ini diseleksi pula kan. Iya, iya. Nah dan yang lamar itu banyak karena lapangan pekerjaan nggak Betul, ada. betul, betul. Dan semuanya dipaksa Mhm. ikut apa wajib militer. Iya, iya. Nah gitu loh. Yang rame ya, ini rame lah, ini lagi rame nih ya. Sambil nyanyi lagu apa Kicomania itu. Kicomania kan ini. Iya, iya, tadi, betul, betul, betul. latihan militer kita lagi Kicomania. Iya, iya. Kocak gitu maksudnya. Ada yang nanya juga itu, ini latihan jadi manajer begini aja, Pak. Nggak latihan soal akuntansi kayak gitu ya. Iya. Ya kan manajernya biasanya harus nguasain itu kan. Nah itu yang jadi masalah, Bung. Iya. Dan dalam
penunjukan manajer koperasi itu udah nggak ada transparansi. Oke. Dan itu kan ada waktu itu ada peralihan yang terkait komisaris Agrinasnya. Iya, Artinya awal yang dari sipil ini dimasuknya militer. Nah sekarang ini kan Purnawirawan bintang 3, Jenderal bintang 3 yang jadi komisaris utamanya. iya, iya. Ini di bawah tentara semua. Kembali lagi pertanyaan kita, mau nggak transparansi? Karena kita tahu karakter tentara Iya, kita iya. nih. Mana mau mereka peradilan umum, mana mau mereka terbuka. Oke. Ini kalau feeling lu nih, kita ngomong feeling nih ya. MBG kan kemarin Dadan CS akhirnya jadi tersangka Ya. itu. Gara-gara kita gempur habis-habisan itu ya, Ya, di gempur medsos segala medsos. macam bahwa MBG ini tata kelolanya buruk banget. Nah kalau feeling lu nih ya, Kopdes akan jadi nasibnya serupa nggak dengan MBG? Ya hampir serupa ya, dan kayak kita lihat kan 10 hari terakhir demo mahasiswa ini kan berbagai daerah itu kan 2 isu itu Bung yang naik. Oke. Selain dari harga Pertalite yang Pertamax yang naik Pertamax ya, yang naik. BBM yang naik itu kan 3 ini yang masif Bung. Ini kan masih betul Bung, tiap kota penolakan itu. Iya. Koperasi Merah Putih ini kan yang kita lihat kan tata kelolanya sangat Balik lagi ke tata kelola tata ya. kelolanya sangat bermasalah. Oke. Kayak MBG dan lain hal, penjualan titik akhirnya kan kebuka semua. Kebuka semua ya. Dia buka semua. Ini berarti nanti kalau misalnya Kejaksaan sama KPK beneran nangkep laporan lu tadi itu dan kemudian mereka turun ke lapangan, feeling lu akan rame seperti MBG kemarin ya? Kebuka akan semua rame, itu ya? akan rame. Ya tinggal Prabowo berani nggak sih? Oke. Kalau Prabowo nggak berani susah juga. Oke, apa upaya dari teman-teman YMNI dan mahasiswa pada umumnya ketika ini sampai sekarang ini kan kita belum nemu atau belum ada secercah harapan dari penegak hukum untuk nanganin Kopdes ini. Nah kira-kira apa yang kalian mau Yang nggak ada lakukan? pilihan. Kita hampir tiap minggu ya aksi di depan kejaksaan itu. Tiap minggu? Hampir tiap minggu dalam Tiap sebulan. minggu. Di depan kejaksaan langsung? Iya. Sambil 3 minggu terakhir itu lengkapin berkas laporan. Oke. Kita ke Jampitsus langsung kan, langsung menyerahkan. Nah kemudian ke KPK itu kita sekali. Nah ini minggu ini rencana kita buat laporan resmi. Awalnya pengaduan. Oke. Pengaduan memang kalau pengaduan kita sebatas karena kita merasa inisiatif ya bagi kita, ini kesan publik gitu loh. Iya. Tinggal bagaimana penegak hukum. Harusnya kan KPK itu berterima kasih. Ada masyarakat yang peduli memberantas korupsi. Iya. Kalau KPK diam kan kita bisa tuduh aja. Ya harus dipertanyakan juga. Minimal audit juga Iya, KPK. audit, Kayak ya. MBK kan mereka juga melakukan kajian kan. Kajian juga ya. Nah, ini belum ada kabar dari KPK dia yang ngelakuin kajian. Kita lihat tinggal ngukur berani nggak KPK. Oke. Karena ini tentara gitu. Agak rawan ini. Agak rawan. Kalau udah nyinggung tentara ini Agak kita nanya rawan Bu kita. Dedi, apa persiapan lu ngelawan tentara? Nah, Sebenarnya kita kalau bicara persiapan atau apa juga enggak ada persiapan. iya. Ya kita kan yang kita taati adalah konstitusi. Tapi ini oknum tentara mungkin ya? Atau Ya, kita kan dalam hal ini gimana? nggak pernah benci TNI. Oke, Kita kan itu yang harus kesal garis itu bawahi kan, bapak-bapak yang tentara kita ya kan? kesal itu kan militerismenya, wataknya ketika dia Iya, menjadi iya. militerisme, bukan pada fungsinya. Iya. Itu yang kita sesali selama ini gitu loh. Sehingga ruang-ruang sipil itu diperebutkan. Bahkan sektor-sektor penting, sektor primer penting, MBG, KPK, sama perumahan, 3.000 rumah yang akan digarap. Ini sektor penting semua. Iya. Sektor primer rakyat dong. Kalau dikelola di satu instansi yang nggak mau berubah, bagaimana itu bisa transparansi? Bung? Iya, betul. Itu kan sama aja kita disuruh tanya kayak orang yang nggak mau. Kita disuruh transparansi, orang yang nggak mau transparansi gimana? Iya. Sedangkan yang dia kelola itu pajak rakyat. Iya. Itu yang jadi problem gitu loh. Sangat bermasalah. Oke. Nah kalau penegak hukum juga nggak berani, kita ini kan cuma rakyat yang berinisiatif melapor. Kalau dibilang berani tidak ya nggak ada. Kita tuh bukan dalam kapasitas, cuma berani melapor. Bukan berani untuk berantem dan lain hal ya. Nah, sayang sekali gitu loh. Kita cuma khawatirnya takut datang situasi perang, tentara kita lagi sibuk Kopdes jadi nggak bisa perang. Itu yang kita khawatirkan. Ngurusin nata-nata barang belanjaan itu ya. Iya, Kan muncul tuh di medsos tuh, jadi pada jadi kasir. Nanam jagung, nanam singkong, kasir. Kita bingung kalau perang terjadi nanti lagi sibuk kayak gitu-gitu kan. Iya. Ini sebenarnya kalau di DPR ya, kita lihat sebenarnya udah bahas Kopdes juga ya di Ya, DPR rame. ya. Rame juga ini ya. rame. Beberapa kali kalau kita lihat PDIP nih termasuk paling kenceng nih kan ya kan soal apa namanya praktek di lapangan soal Kopdes ini ternyata banyak yang itu nggak masuk akal kayak gitu. Dibahas juga sebenarnya. Yang DPR. dipertanyakan dalam parlemen kan soal KDMP itu kan transparansi. Oke. Sama kayak kalian yang mempertanyakan itu mobil pick up ini loh. Kan kita sampai nggak tahu di mana itu ngambilnya. Iya. Dari mana ngambilnya apa dari India itu perusahaan apa, PT apa gitu loh. Masuk ini karena sama apa gitu loh. Nah, itu yang dipertanyakan. Kemudian
koperasi-koperasi yang dibangun ini kan bukan usaha yang dari masyarakat. Iya, iya. Makanya mobil-mobilnya kan sembarang yang digunain. Yang kita lihat berseliweran kan. Ya ada aja. Jadi mod kambing, mod apa. Karena dia sedari awal kok Kopdes ini kan motivasinya ke Indomaret. Ketika Indomaret mana ada jual kambing kan. Kan begitu problemnya. Iya, iya. Prabowo datang gimmick mereka. Ya seolah jadi kasir kan. Iya, iya, iya. Akhirnya begitulah yang terjadi. Oke. Ya miris nggak sih kalau Ya dibilang miris, kalau Prabowo-nya nggak miris percuma juga, Bung. Kalau dia nggak miris, saya mau gimana coba? Mau apa tuh saya? Kalau aku jujur ya, Dede, kalau aku jujur beneran ketika ngelihat fakta di lapangan bahwa Kopdes itu ternyata tidak sesuai dengan tujuannya ya, itu beneran kayak ngerasa bahwa ya Allah ini apalagi sih, habis MBG loh, ini Kopdes begini lagi gitu kan. Kan selalu aja jubir-jubir istana ini kan mantan-mantan aktivis semua nih, meneriak revolusi dari istana. Apa yang revolusi gitu loh? Rusak dari istana ada malahan gitu maksudnya. Spesifik buat siapa nih istana? Jubir istana kan ada banyak tuh jubir istana. Yang sering ngomong revolusi dari istana kan Agus Jabo. Apa yang revolusi dalam terus pasal 33 apa yang mau diterjemahin? Iya. Pasal ini kan merusak pasal 33. Prabowo ini kan menghilangkan marah pasal 33. Iya. Mana ada pasal 33 jalani Kopdes kayak gini. Satgas PKH kayak gitu dikasih ke Safri. Terus kemudian rakyat makin kehilangan lahannya. Gimana ya reforma agrarianya? Oke. Kan maksudnya kita itu kok makin ke sini rakyat kalau memang dia jalani pasal 33 berarti sedikit demi sedikit rakyat itu menemukan kesejahteraannya. Karena pasal itu yang akan bicara kesejahteraan rakyat. Betul. Jadi pasal 33 itu guys, kalau kawan-kawan bengkel belum ada yang tahu nih ya. Jadi pasal 33 itu memandatkan kira-kira tuh kekayaan alam segala macam tuh sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kira-kira begitu lah ya. Dikuasai oleh rakyat. Untuk digunakan untuk inilah kesejahteraan kita ya kan. Tapi kan beda hari ini. Betul. Prabowo mau nggak bagi lahannya, Bung, menurut lo? Ya kemarin sih reforma agraria sepertinya tidak ada turunan di mana kita bisa pakai lahan itu perorangan ya. Padahal sebenarnya di mandatnya ada. Kalau pidato tuh bagus banget. Iya. Tapi kan kalau kita yang paham kan, misalnya kita bicara pasal 33, Prabowo kan punya lahan banyak, Bung. Iya. Keluarganya juga, terus Luhut dan lain hal itu. Iya. Mau nggak mereka bagi lahan? Kan pasal 33 itu nerjemahnya kan turunannya kan UPA. Iya. Distribusi tanah. Mau nggak mereka? Ya tanya aja ke Pak Prabowo, jangan tanya ke gue. Saya sih sama sekali nggak yakin. Iya. Sama sekali nggak yakin ya. Orang dia aja tuan tanah. Gimana bagi? Nggak tahu Den. Ya tahu lah karakter milik satu orang memiliki tanah sebanyak itu. Iya makanya mau nggak mereka di sama redistribusi kayak Prabowo gitu. bicara apa? Misalnya terkait naiknya Pertamax ini, Prabowo aja punya Revo. Jadi ya maksudnya kan ini kan orang ngomong pasal 33, dia sendirinya nggak mencerminkan wajah dari pasal itu. Tapi lu perhatiin beberapa kali Kopdes ini jarang direspon ya sama apa namanya presiden. Maksudnya nggak kayak MBG itu kan sekarang masif nih. Jadi beberapa kali ini, apalagi udah lihat kan demo kemarin yang dukung MBG datang nggak kemarin? Dukung. Tapi maksud gue ketika Kopdes nanti ini ternyata ada upaya penegakan hukum gitu ya, law enforcement-nya jalan gitu ya, kemungkinan juga polanya kan sama nih, ada yang dukung lagi kayak MBG. Tiba-tiba berapa puluh ribu nih dukung MBG loh. Kalau kita Bung melihat kenapa KDMP itu satu selain dia dalam kelolanya bermasalah dan nggak mesejahterakan rakyat ya. Kemudian kita dalam posisi yang krisis fiskal. Terus kita mengalami inflasi. Ini dua program ini anggarannya sangat besar. Ketika ini diberhentikan, harapan kita diberhentikan sementara atau langsung diberhentikan. Kalau saya stop aja lah dengan tata kelola kayak gini, nanti pas kita punya orang-orang yang tepat dulu baru dipakai gitu loh. Boncos lagi nih. Ya, maksudku ini untuk menopangin inflasi kita, fiskal kita, APBN kita gitu loh. Ini program yang sangat besar. Bukan kita ngomongin KDP nggak suka. Ya kalau nggak suka itu lebih karena memang prakteknya itu salah. Prakteknya ya harus digarisbawahi ya. Jadi prakteknya, implementasinya lah ya. Itu beneran nggak sesuai ya? Iyalah kan kalau misalnya Prabowo misalnya Pertamax naik, kalau dia berhentiin MBG dengan KDMP, itu kan bisa dialihkan ke subsidi Pertamax atau Pertalite Bang. Kan kalau energi kan tiap hari rakyat itu pakai per detik. Karena kan bahan bakar semua kan jalan terus itu tiap hari. Betul. Yang kayak gini kan dikorupsi, main di gunung, main di kuburan, kita bingung tuh. Siapa yang mau ini? Iya. Taruhlah misalnya kalau mau diinventarisir nih ya, titik-titik lokasi KDMP tadi itu koperasi desa yang ada di samping jurang, Bu. Ada juga di samping jurang. Ada. Kita nemu juga di samping jurang. Ini bukan lagi ngelus dada guys, tapi udah tepok jidat lah kira-kira begitu ya. Siapa mau beli ikutan gitu? Siapa yang mau datang gitu loh?
Yang kuburan sih paling absurd itu menurut kita. Itu yang Aduh. itu kalau udah dijadiin proyek tuh gitu. Iya, bener. Sama persis kayak MBG sebenarnya. Sama persis. Polanya hampir sama ini. Iya. Ketika turunannya jadi proyek, ya ini sih. Jadi berlomba-lomba untuk nggarap tadi itu Iya. kan. Kalau 80.000 kali 3 M ya 8 kali 3 24. Bayangin itu Bung 240 triliun itu. Iya. Kalau dikelola nggak benar Bung, sayang banget duit Bung. Betul. Dan itu pajak rakyat. Mau gimana pun Prabowo utang pun tetap rakyat yang Boncos bayar. lagi, boncos Bukan lagi. mereka yang bayar. Betul. Apa terus kita lapor, kita mengadukan ke KPK, ke Jaksa itu nggak salah. Karena itu duit publik. Betul. Contoh misalnya kayak kalau MBG kan rame tuh yang bilang ini pakai dana pendidikan dan lain hal. Kalau ini kan ya tetap ya ini harus kita pertanyakan terus gitu loh. Bener kata lo tadi, transparansi itu penting dalam konteks ini ya. Terus kemudian kalau versi Bung Dendi ya, koperasi desa yang bener kayak mana kira-kira? Ya dia harus dari bawah tadi Bang. Tetap dari keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat apa gitu ya. Pasal 33 koperasi ini kan tidak jauh berbeda dari menerjemahkan pasal 33. Ya. Kalau kita lihat kenapa ada BPK, itu kan untuk menjaga aset-aset negara yang lebih besar. Dan harus dikelola pasal 33 ini, misalnya kayak bumi, air dan lain kayak listrik dan lain hal ini. Nah, itu kan harus ada audit BPK langsung itu. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Nah, di kita ini kan ada sangat-sangat masalah, Bung. Ketika koperasi ini harus dari bawah, dari rakyat, dari masyarakat sendiri yang mengelola kebutuhannya sehingga naik itu ke atas. Kalau ini enggak. Sekarang gini, Bung, mana sih semua program yang terkait kebutuhan rakyat ini yang dikelola negara akhirnya bangkrut, Bung. Yang jalan lama aja bangkrut. Mangkrak ya. Ya PLN salah satunya. Siapa saingan PLN di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada saing. Kenapa bangkrut? Itu aja di punya negara, nggak ada saingan bisnisnya, tiba-tiba bangkrut, Bung. Iya. Apalagi ini yang baru bangun dengan semangat korupsinya gede gitu loh. Ketika dibilang korupsi dan lapor ke mereka nggak mau. Iya. Bluffing sana, bluffing sini lah kan pusing kita lihat, Bung. Betul. Ini yang bermasalah. Ya semoga aja Bung Dendi didengar ya sama pemerintah ya. Kalau nggak didengerin gimana? Dan apa yang mau lu lakuin nih? Dia mau nggak mau kan Demo tiap hari nih depan istana. ini pasti akan terjadi lagi, Bung. Iya. Karena krisis energi, Bung. Nggak bisa kita pungkir. Iya. Kalau listrik mati, Bung. Seandainya ya, kalau yang mati mungkin di kampungku ya mungkin nggak terlalu seviral Jakarta kalau mati. Iya. Gimana coba itu? Ini Jawa Timur kemarin mati aja udah banyak yang ngeluh kan. Artinya Jawa Timur kan Mana salah ada satu. PLN rugi? Iya. PLN tuh nggak ada rugi, Bung. PLN Pertamina itu nggak ada saingannya. Revo pun juga ngambil dari Pertamina. Shell pun juga ngambil dari Pertamina. Semua ngambil dari Pertamina. Iya. Mana saingannya dari mana coba? Kecuali mereka ada ngambil dari tempat lain dan ada saingan. Itu jelas gitu loh. Betul. Ini di kita nggak ada saingan tapi rugi. Tuh, bayangin tuh ya Pak, BUMN usaha milik negara semua itu. Iya, tolong dengerin Pak. Ditambah lagi Prasojo, Agrinas ini dia yang bertanggung jawab kan nanti di DPR adalah menterinya, Menteri Koordinator Pangan dan Menteri Koperasi. Makanya Ferry sama Zulas itu berani nggak tegur tentara kan? Oke. Tinggal ukur aja Kemenkom sama Menteri Koordinator Pangan betul. ini. Iya. Benar. Julhas sama si Ferry ya. Iya, ini kan dua ini yang paling berurusan, Bung. Kalau makanya kita dalam laporan itu 3 ini kalau ke Jagung. Koordinator Pangan sama Kemenko Ferry Julianto. Kemenes nggak ya Kemenes? Kemendes nggak di sini, dia nggak terlibat. Karena ini 3 ini yang libat. Kemendes itu malah dibuang, makanya konfliknya vertikal, Bung, di masyarakat. Karena dia punya penampingan desa. Kayak desa 3T itu ada tuh. Iya. Dia punya penyampingan desa. Akhirnya ini konfliknya makin gede di masyarakat. Iya. Sedangkan mereka dapat keuntungan. Ini bahaya juga nih, masa kalau diterus-terusin ya situasi hari ini. Sebenarnya aku dapat cerita juga soal potensi konflik horizontal ya bahkan ya antara perangkat-perangkat desa ini dengan beberapa oknum tentara kayak gitu. Kita dapat sih cerita itu, tapi nanti kita akan bahas di episode berikutnya kira-kira begitu. Apa nih pesan terakhir Bung Dendi buat pemerintah kita nih yang makin hari ini nggak tahu nih kebijakan-kebijakan yang kita kritisi terus-menerus tetap aja dijalanin gitu. Apa nih pesan buat pemerintah nih? Ya kalau kerjanya nggak baik jangan salahin rakyat aja. Oke. Jangan kambing hitamin rakyat kekuasaan. Iya. Jangan kambing hitamin kalau rakyat itu marah. Nggak mendengar pidato lagi seperti kayak begitu pula. Kalau rakyat itu nggak percaya dan nggak mendengar pidato penguasa itu. Itu berarti rakyat lagi sengsara, rakyat lagi lapar. Dia kekurangan segala sesuatu. Mungkin pesan terakhir yang mungkin aku mau tanya ini satu. Kira-kira kalau misalnya ini kan kemarahannya udah mulai muncul lagi nih ya setelah MBG Kopdar gitu ya. Akumulasi kemarahan ini kira-kira kalau bagi Bung Dendi ini akan meletus atau meledak di kapan
di situasi apa dan kira-kira kapan? Prediksinya sulit Bung kalau ledak, tapi kalau kondisi ekonomi kita bisa bayangkan. Misalnya krisis energi, itu kan orang akan marah. Kalau saya meramalkan tanggal segini, saya yang desain berarti. Oh, Yang gitu. jadi masalahnya kan sebenarnya pemerintah tahu, mereka tahu nih. Cuman kan sayang banget Bung, di Indonesia itu kan level gerakan itu kan bahas kebijakan. Iya. Misalnya kalau kita ngebahas bagaimana pemerintah kita harus taat pada konstitusi, yang nggak taat silakan keluar dari pemerintahan. Iya. Karena ukuran kita ada loh. Ini kan yang jadi masalah, aksi tiap kali ini kita masih bahas pada tataran level kebijakan. Dan mereka seolah-olah kami perbaiki ya. Padahal Ya, makanya padahal saya harus lebih dari itu ya. lebih dari itu. Makanya saya selalu bilang jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat itu marah, rakyat lagi susah. Situasi Iya. krisis ini parah, krisis ekonomi. Oke, Dan nggak oke. ada niat memperbaiki Nasib. nasib rakyat kita. Ya kalau rakyat marah itu, Benar, pagi ini urusan perut ya kan? ini urusan perut. Betul. Urusan betul. nasib gitu loh. Ini urusan bernegara, bukan urusan RT gitu loh. Kalau Iya, kita saat iya. ini kan di istana itu kan kayak ngurus RT aja, ngurusin republik ini. Ya lu nunjuk aja orang suka-sukanya. Iya betul. Kompetensinya belakangan lah ya. Nanti dipikirin belakang Kalau itu kompetensi. tanya Prabowo deh, saya nggak mau jawab kayaknya. Tanya Prabowo kayaknya. Iya. Kalau saya jawab Oke. itu salah. Oke kawan-kawan bengkel, jadi begitulah kurang lebih cerita soal Koperasi Desa Merah Putih. Jadi benar apa kata Dendi, ini kalau misalnya satu persatu kebijakan yang diterapin pemerintah ternyata implementasinya jauh panggang dari api nih ya. Ini kemungkinan kemarahan publik juga akan terus menerus muncul gitu ya, baik di media sosial maupun di warung kopi. Kayaknya sih Gitu. terakhir nih, Bung, mungkin kita Prabowo-nya nggak dengar, yang dengar itu Teddy kayaknya. Oh, nggak dengar, yang dengar Teddy nih kayaknya. Nggak komen lah kalau itu. Oke kawan-kawan bengkel, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bung Dendi ya.